Salam seduh kopi Indonesia, bersama saya Kemal dan hari ini saya lagi berkunjung ke William Edition Coffee Lab. Kita masuk yuk. Sebenarnya kita diundang ke sini buat lihat-lihat tempatnya juga, sekalian pengen nanya-nanya yang bisa di-upgrade dari mesin roastingnya yang ada di tempat saya. Iya. Mungkin ini W600 ESA. W600 ESA. Ya, second edition artinya upgrade dari yang di sana. Iya, kan udah lama tuh ya. Tahun 2016. Sekarang masih pakai. Iya, sekarang masih pakai. Betul. Nah, dari sisi perbedaan utamanya lebih ke kita perkuat dari sisi dinamonya, dari sisi airflow-nya dan juga looks secara keseluruhannya. Jadi tambahannya ada airflow, bisa kontrol dari atas. Jadi kalau mau upgrade juga bisa, bagian belakang dinamo, airflow. Itu udah satu paket dan juga ini jadi krusial. Oh, jadi digantinya langsung dari belakang sini. Betul, hilang belakang ya. Itu dibongkar, dilepas dan kita kitnya langsung bisa dipasang. Ibaratnya ini body only-nya ini nih. Ya betul. Ini kan nggak ada masalah nih sebenarnya. Oh, drumnya masih belakang ke sini sampai depan sini. Ini satu set bisa. Nanti lihat dikasih tahu perbandingan antara mesin ini sama mesin yang punya saya. Tentunya itu sangat-sangat berbeda. Di sana nggak ada manometer, nggak ada banyak banget deh. Iya. Lebih simpel, lebih sederhana, lebih banyak kerjaan, tapi sebagai seorang roaster harus mampu. Jadi knalpotnya itu membekas. Iya, ada knalpot. Kena sempet deh tuh. Udah jadi roaster. Sempet kena panas ya. Iya. Ada seni. Kalau saya ngerasainnya kayak itu manual banget, challenge-nya banyak, ada seninya, terus ya ada kegiatan lah. Walaupun kadang juga bisa ngasih lebih auto. Ya, itulah kita lengkapin dan juga yang paling krusial di sini sih. Kalau yang di belakang itu mesin berapa kok? Ini yang 6 kilo. 6 kilo. 6 kilo yang tipe IR. IR udah infrared maksudnya ya. Oke. Jadi kontrolnya lebih banyak, ada drum speed, airflow rate, ada main engine, drum speed itu bisa kita atur. Nah, yang mau tahu lebih jelas dari mesin-mesin ini silahkan tengok aja YouTube-nya William Edison, ada kan? Kalau nggak salah ada WE Coffee Channel. Di situ juga ada ngejelasin-jelasinnya. Nah, sekarang pengen lihat-lihat yang lain. Nah, kita sampai lantai 2-nya. Oh. Ini meja cupping. Jadi kelas kan juga ada cuppingnya. Ini tempat pakai cupping. Tapi mejanya harus tinggi ini kok. Ini standar bule ya. Standar bule. Kalau untuk kita sebenarnya ya bisa kita turunin sekitar 5 sampai 10 cm lah. Jadi kalau kau saya pas. Iya pas deh. Saya pas. Enggak terlalu membungkuk. Enggak bungkuk malah Bos ya. Cuman ini memang agak sedikit ketinggian, jadi kalau misalnya ada 5 set, itu ke depannya itu agak susah. Kalau saya pas. Kalau untuk saya bisa kena yang sininya ya. Betul. Di sini harus disediain jengkok nih buat naik ke atas. Betul. Tapi standar memang segini. Ini berapa? 140 sih? Tingginya. Tingginya 110 cm. Ya. Oh, 110 ya. Saya kira ini udah 130-an gitu. 110. Oke, di sini seru punya standar meja buat cupping dengan banyak itu edukasi semua nih, informasi. Ini juga standar dari CQI untuk Q grader. Jadi kalau mau jadi Q grader harus hafal ini. Aroma. Sama aroma kitnya, parfumnya. Oh, yang parfum yang banyak banget itu ya. Iya. Betul. Aroma cucumber. Timun ya? Timun, betul. Ada yang tahu aroma timun gimana?
ke pasar beli timun. Coba. Tapi kalau disebut dengan lisan aroma timun tuh gimana? Ya harus dimakan. Kalau hanya cium itu nggak bisa dijelaskan ya? Nggak bisa. Kalau dibantu. Durian aromanya? Durian itu aromanya kompleks kayak kopi. Jadi jangan salah kalau misalnya kopi itu udah sampai kompleks banget, itu kayak ada bisa durian. Aroma durian. Oh, kalau jahe ya ada juga. Jahe. Soalnya kemarin habis ngobrol sama temen katanya kalau emang udah bagus banget beansnya itu bisa sampai ke jahe, udah cup of specialty banget tuh ya. Jahenya bisa keluar. Jahe. Tapi emang itu ada. Tapi dalam konotasi yang positif. Kalau jahe yang terlalu over itu kan bisa jadi negatif. Gitu. Ada, tapi standar ini sih enggak itu ya. Total ada 36. 9 kali 4 iya 36 aroma yang harus dihafalkan. Bisa coba ambil itu yang kecil. Jadi ada aroma, ada kodenya. Iya, ini parfum gitu ya. Ya, kayak model parfum. Ya, model parfum tapi kita kecilkan ya, jadi biar nggak cepat hilang. Ini lebih kecil lagi. Ya, sebenarnya yang bawahnya yang gede. Ini yang kosong. Ini namanya ini. Cuma contoh sih ya. Ini udah kita kalengkan ke yang kecil. Ini 35. Nomor 35. Coba cari nomor 35. Itu ada nomornya kan? Mana nomornya? Ini. 3, 17, 18, 30. Atau kalau enggak, nomornya juga ngacak loh di sini. Ada nomornya. Ini aja, kita tebak-tebakan aja deh. Udah lihat ya, udah. Udah lihat. Coba. Nomor 26 enggak tahu. Dites sama. Coba deh, ini bau apa? Waffle. Hah? Kayak waffle. Waffle. Iya, dulu. Oke, ya. Kayaknya sih saya tahu cukup familiar. Nanti abis ini diedit bagian ini bakal hilangin. Menunjukkan betapa saya nggak tahu. Itu coba kita cek di. Ini baunya itu sedikit proses karamelisasi. Coba cek di yang karamel. Sugar browning. 26 mana? 26 nggak ada. Ada. Dark chocolate. Ya kan? Tadi coklat. Waffle. Kenapa waffle ya? Waffle rasa coklat kan? Iya. Setidaknya bener dong. Selamat lah walaupun ngeles dikit. ya itulah. Artinya ya kayak tadi kan misalnya tiba-tiba tanya mentimun, orang belum pernah makan mentimun kan nggak tahu ya. Nggak tahu. Nah itu dia korelasi sama apa yang kita biasa cium aromanya itu mempengaruhi banget ya. Betul. Kalau misalnya kayak di sini ada roasted walnuts Indonesia jarang banget yang tahu. Ya, jadi pasti dia bakalan mikirnya aromanya kayak gimana. Aromanya kayak gimana tuh? 30. Ini walnut. Asing banget. Wah, nggak tahu. Ada kan ya? Dalam kamus. Coba kalau nemuin aroma gitu terus saya bilang aromanya kayak apa? Kacang. Ya kacang. Ya gitu aja memang. Gitu deh. Ya. Memang kalau untuk versi Indonesianya kan ada beberapa yang sering kita temuin, tapi bagi yang Amerika Eropa mereka nggak pernah temuin. Kalau familiar dengan Asia Tenggara itu kan buah-buah tropical fruit. Iya. Pepaya, ya kan. Ada apalagi pisang. Di sini aja nggak ada pisang. Jadi ingat itu roda rasa Indonesia. Betul, ya kan. Nah itulah seharusnya itu agak berbeda dengan flavor wheels-nya ya. Betul, bisa adopsi juga. Nah ini di sini meja cupping, di belakang ada gambar-gambar dari aroma, di belakang buat contekan. Tapi juga nggak bisa nyontek banget loh, nomornya dibeda-bedain apa? Iya. Ngacak banget, nggak bisa diurutin dari mana ke mana. Di belakang situ buat Jadi ada tempat praktek. Jadi biasanya kelas kita itu hari ketiga itu tujuannya kita kan kelas orang belajar roasting. Outputnya apa? Outputnya ya seorang roaster. Seorang roaster itu harus bisa jualan kopi dong. Jadi jualan kopi yang paling banyak itu pasti biasanya untuk espresso blend. Betul. Nah itulah kita siapkan mesin espresso sehingga para calon roaster dia harus bisa buat sebuah blend yang mana dibikin espresso bisa enak. Nah itulah kita siapkan. Itu hari ketiga. Hari pertama kedua teori. Enggak juga. Hari pertama lebih banyak teori memang. Tapi ada praktek udah. Mulai dari hari pertama ada
pakai mini roaster WXUG ini. Mini roaster kita praktek untuk roasting level. Ketemu lagi dengan mini roaster ini ya. Di mana-mana kayaknya lagi ada dia nih. Lagi warna-warni. Iya, lagi disukai. Jadi lagi disukai betul. Ini juga banyak pilihan lagi. Nah, yang ini kita pakai untuk roasting sampel, level, warna level, dan ada praktek cupping di sini. Teori di dalam kalau teori. Kalau ini ruang teori lah ya, kelas teori. Kita mengadopsi memang sistem dari CQI ataupun SCA. Mereka mensyaratkan tempat itu harus terang. Maka lihat terang banget. Biar belajar itu nyaman ya. Apa yang disampaikan, mata juga nyaman, bisa dapat semua. Harus duduk juga nyaman, luas, ya satu orang ini dengan protokolnya ya. Ya. Kalau meja ini emang udah standar ya buat belajar. Udah standar itu. Kita sesuaikan dengan kriteria dari sana. Mereka minta satu orang peserta itu harus punya space 1 meter. Meja 1 kali 1 meter. Iya. Ya, itu saya bercanda loh tadi padahal nanyain mejanya. Tapi ternyata ada juga. Ada dalam dokumen. Jadi 1 kali 1. Jadi jangan salah, ini 1 kali 1. Kalau 2 orang 2 kali 1. Iya. Makanya ini satu kelas ini cuma 6 orang maksimum. Kalau mau punya standar ya. Kalau standar 1 kali 1 ya. Betul. Tapi ini udah 1 kali 1. Walaupun mengorbankan space, tapi setidaknya memang harus mengikuti standar. Nyaman kan satu orang, kita kan pasti ada banyak alat ya. Alat praktek, alat kopi, ada alat belajar, mencatat, semuanya itu dalam satu meja bisa duduk, nyatet di depan sini, alat di sini, itu udah banyak. Iya, udah. Jadi siapa yang mau ikutan kelasnya William? Ya, bisa. William Edison. Kita rutin ya, ada kelas di sini rutin banget. Infonya di mana nih? Di Instagram? Di betul di Instagram kita, di website juga bisa lihat. And then tadi lantai 1 ada mesin roastingnya, lantai 2 kelasnya, ada lagi lantai 3, lantai 4, lantai 5. Udah ke atas. Lantai 3 itu kantor kita. Itu kantor off limit. Ya. Kalau itu udah off limit ya kantor. Lagi juga ke kantor apa yang mau dibahas gitu. Lihat kertas. Iya, lihat kertas semua. Ya, grinder, mesin espresso kita siapkan untuk praktek. Jadi target kita biar peserta kelas roasting itu bisa roaster itu menurut saya nggak bisa berdiri sendiri. Jadi ada hubungan dengan green bean, ada hubungan dengan customer ataupun coffee shopnya ya. Iya. Mereka minta apa? Dia ke belakang sama ke depan aja. Ya, jadi orang tengah, di tengah-tengah. Nah, posisi sulit sebenarnya. Kalau nggak enak disalahin. Enak juga nggak akan dia. Ini kopinya enak, bukan roasternya yang jago kan? Iya, bukan. Yang nyeduh yang jago. Ya. Terus kalau sedikit, ini roasternya kurang. Iya, bukan green bean-nya juga. Ya, jadi kambing hitam. Iya, kalau green bean cuma bisa dilihat dari fisiknya doang kan. Kalau fisiknya jelek, udah green bean yang jelek. Tapi kalau misalnya rasanya nggak enak, fisiknya bagus, roasternya yang nggak bagus. Nah, tantangan untuk roaster itu adalah bagaimana kalau green bean-nya kurang memuaskan, bisa di roasting dalam profil tertentu dan orang senang. Itu kebahagiaan dalam diri. Itu lagi ngetrend sekarang. Jadi yang kita bilangnya grade komersil, sekarang lagi rame-ramenya gimana roaster bisa ngerosting bagus biar enak dan terjangkau harganya. Sedikit aja kita jalan-jalan ke William Edison Coffee Lab ini, pas banget lagi ada ke Williamnya. Thank you udah menerima kita dengan sangat baik dan thank you. Bye. Nah, ini dia mesin roasting yang saya sudah gunakan di 5 tahun terakhir, William Edison W600i. Nggak jauh berbeda dengan yang second edition ya, yang kita udah lihat di video tadi. Mungkin perbedaan ada di airflow-nya, dan dia untuk masukin beans-nya itu sudah menyatu. Kalau ini masih bisa copot pasang. Lalu dia juga di termometernya itu udah digital, saya masih analog. Lalu apalagi ya yang kemarin, di gasnya ini dia ada manometernya. Kalau saya masih tidak ada, jadi masih by mata sama feeling apinya sebesar apa. Ini sengaja dibuka
Kalau di sana kan ketutup. Ini sengaja dibuka agar bisa ngelihat apinya langsung. Terus apa? Nah, di belakangnya sebenarnya seharusnya ada tutupnya. Ada tutup ini di bagian belakangnya tertutup, bagus rapi tertutup. Tapi sayangnya saya ngerasa airflow-nya agak kurang kencang, dan kalau dipakai untuk bisa 5-10 kali lebih dari itu, dinamonya bisa mati, overheat. Karena overheat, jadi saya gunakan ada exhaust tambahan nih, exhaust keong yang modifikasi dikit lah. Mungkin juga teman-teman yang masih pakai William Edition versi yang ini, yang dulu banget gitu, mungkin punya kendala-kendala yang sama. Kita bisa ngobrol-ngobrol, bisa DM, bisa chat atau komen di YouTube di bawah ya. Nah, lalu apa lagi ya bedanya dengan WE 600 yang tadi kita lihat yang ada di tempatnya WE Coffee Lab? Apalagi di WE seri yang second edition ya, WE 600i second edition, dia sudah tidak lagi menggunakan agitator atau untuk penggerak biji kopinya. Bisa dilihat di sini. Nah, ini dia sudah tidak lagi menggunakan ini agitatornya. Jadi untuk mesin 1 kilonya untuk William Edition katanya udah tidak menggunakan agitator, dan mungkin bisa custom untuk kalau pengen ada agitatornya. Dalam 5 tahun terakhir make ini, saya rasa udah cukup buat kebutuhan saya di kedai kopi. Terus ya merosting profile yang saya inginkan dengan jam terbang yang dipakai ini, saya bisa membuat profile sesuai yang saya mau. Walaupun kadang-kadang masih pikir, wah kalau ini di upgrade pasti jauh lebih baik ya, terutama di airflow-nya masukin. Karena kalau misalkan kita memasukkan beans-nya, itu harus mencopot ini dulu. Jadi ini dicopot, kemudian memasukkan beans-nya tuh pakai corong. Nah, ini corongnya. Corong dibuka, habis itu airflow-nya baru dipasang. Kayaknya itu aja deh perbedaan WE 600i SE second edition-nya dengan WE 600i yang lama ini. Oke, see you di video selanjutnya. Bye.